Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, airnya tenang jadi gelombang. Nah, kalau dulu nak tenang, nak senang, tonton acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cek Wan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah. Lagi gitu. Ya, ini yang keempat. Yang keempat ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, menjelang bulan suci Ramadan ini, caknya Pak Ustadz ini tambah segar nih. Alhamdulillah. Cara terapi hati. Terapi hati. Jadi Pak Ustadz ini kalau Senin itu ada majelis Pak Ustadz ya? Betul. Jadi setiap hari Senin jam 9 sampai jam 12 kita ada majelis terapi hati. Nah, Di mana, masjidnya Masjid Terapi Hati De Premium, Jalan Soekarno-Hatta. Oh, DP Premium. Nah, masjid yang warna kuning gitu Pak. Iya. Nah, masjid terapi hati. Nah, di situ. Kalau tidak percaya, jengok juga di Facebook Cek Wan itu ada juga siaran langsung beliau. Iya. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, ini suara parah Pak Ustadz. Iya, luar biasa. Jadi saking semangatnya ya. Nah. Jadi spiritnya itu terimplementasi dengan suara ya. Suara Bergetar. Tapi suara Pak Ustadz tidak pernah pecah suara. Alhamdulillah. Karena baca Al-Quran terus. Kalau Ah, ini iya. bukan baca Al-Quran Cek. Banyak Mau baca ayat kan? baca ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa ya arti Pak Ustadz? Wa min ayatihi ayat kan? Nah, kalau bini kita itu namanya ayat. Oh. Wa min ayatihi. Nah, jadi kalau kita saling merasakan ketentraman dengan bini, berarti kita pandai membaca bini. Bini itu disebut ayat. Oh, itu. Kalau cek ini biasa baca ayat tadi. Bacanya. Ayo. Oh, itu. Ayat ini. Ayat ini. Ya, sering dibaca karakter ini yang lagi bokeh gitu. Nah, ngomong Pak Ustadz, kita menjelang bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz ya. Ya. Apa nih pekajian hari ini kira-kira Pak Ustadz? Ya, menjelang Ramadan ini kita tentunya membuat persiapan sebagaimana yang telah kita bahas di podcast kita ketiga. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah kita mendapat kesempatan kurikulum dalam Ramadan itu. Nah, kurikulum Ramadan itu salah satu kurikulumnya itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 186-nya itu, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Aku kabulkan siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Oh. Jadi syarat kita berdoa dikabulkan itu kan ada 3. Dalam kebenaran, dalam keimanan, gitu kan. Dalam perbuatan kita di samping keimanan itu tunduk patuh kepada Allah, perbuatan itu tunduk patuh kepada Allah. Itu syarat-syarat. Nah, untuk mencapai syarat itu kan ada rahasianya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti bulan Ramadan itu kan ada Quran yang diturunkan. Nah, pokoknya kita bahas itu di surat 35 ayat 28. Jadi surat 35 ayat 28 itu yang bunyinya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatluna kitaballah. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum syirran wa alanata yarjuna tijaratan tabur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 3 hal yang Allah tawarkan kepada kita sebagai hamba Allah kalau kita ingin mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi Allah itu nawarkan perdagangan. Apa perdagangannya itu? Pertama kali yaitu membaca Quran. Membaca Quran. Innallazina yatluna kitaballah. Jadi membaca Quran itu yatlu, bukan kiro. Kalau yatslu itu berarti utslu, berarti membaca dan memahami serta mengerti lalu menjalankan. Maksudnya itu yatsluna kitaballah.
Jadi Al-Quran itu betul-betul kemudian kita itu miliki dulu Qurannya, kemudian baca, kemudian pahami, kemudian lakukan, praktekkan semua perintah dan larangannya, kemudian dakwakan kepada orang lain. Itu baru namanya yatluna kitab. Itu perdagangan yang tidak perlu poin pertama itu penting. Jadi setiap kita di bulan Ramadan, kurikulum Ramadan itu kaitannya dengan Al-Quran. Apa baik urusan kita kaitannya dengan Al-Quran ke. Nah, kalau kaitan dengan Quran dapat batuk je. Oh, batuk. Hilang. Iya, harus baca Al-Quran. Ya, hilang batuknya. Iya. Suaranya hilang. Hah? Suara hilang? Iya. Seratnya hilang. Seratnya hilang. Suara hilang mana ngomong ke? Iya. Oh, jadi ke situ bahasanya. Ya. Jadi kita tuh Al-Quran tuh kita baca, tahu isinya. Tahu isinya. Terus kita kasih tahu wong. Bukan, praktek dulu. Praktek ke. Kaki dulu itu tahu, praktek dulu. Oh. Jalani dulu. Istiqomah, baru baca itu tahu wong. Baca itu. Ngapa kita tahu tuh? Supaya wong lain itu belok juga lemak, cak kita. Iya. Biasanya kalau kita sudah rutin istiqomah terasa lemak. Kalau kita terasa lemak, pasti kita tahu dengan wong itu penuh keyakinan. Kalau kita belum tahu, belum mempraktekkan, kita tahu, kita belum tahu lemak. Kau nak ngajak wong, katanya. Kau beda tahu. Kau belum terasa nikmatnya. Kau terasa nikmat, kau yang ngajak wong. Oh iya. Mendakwakan kepada orang lain itu mengajak orang kepada kebaikan. Tapi Itu baru satu, Cek. Baru satu ya. Baru satu. Masalah apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Yang kedua kata Allah tadi, wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah itu tegakkan sholat, berdirikan sholat. Jadi syarat kedua kalau sudah baca Quran itu syaratnya adalah melaksanakan sholat. Sholat yang kita laksanakan itu adalah sholat bukan hanya 5 waktu, tapi seluruh sholat. Jadi kesempatan sholat banyak namanya sholat. Banyak sholat. Perbanyaklah sholat. Perbanyaklah sholat itu. Tak cukup hanya yang 5 waktu, tapi perbanyaklah sholat. 5 waktu, ya. Tapi lain dari situ banyak. Ada tahajud. Jadi pas kesempatan kita agak long, sempatlah sholat. Bukan agak kesempatan long kan waktu untuk sholat. Kesempatan maksudnya waktu balik. Bukan, kita kan sudah sholat 5 waktu. Kan sebelum sholat yang keduanya misalnya kan, ada lagi agak dekat gawian, itu kan sholat. Bukan dekat gawian. Justru dengan sholat itu gawian datang. Ya lokat datang. Tapi kalau sholatnya tidak kita luangkan waktunya, mana Allah nak luangkan waktu dan kita. Iya. Nah terbalik ya, jangan lowong dulu, sholat dulu, baru lowong rezekinya. Ya. Jadi jangan minta rezeki dulu baru sholat. Iya. Seluruh nabi dan rasul itu tidak ada yang berdoa meminta kepada Allah kecuali dia melaksanakan kebaikan. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh kaum Fir'aun karena dia bunuh salah satu suku dari Fir'aun. Terus sampailah di satu kota namanya kota Madian. Di Madian itu dia singgah di satu tempat, dia nengok lagi ngisi air minum, nimbo banyu minum. Kalau dulu kan pakai timbo banyu minum tuh diangkat dari sumur untuk minum sapi makanan ya, hewan ternak ya, rami yang bergerobon. Tapi dia ada ikut betina tuh duduk di belakang itu. Dia tanya, ngapa kamu? Kami nunggu yang mana rombongan lanang ini, kapan dia selesai baru kami baca ngambil banyu minum untuk hewan ternak kami. Oh, mak itu ya. Sudah, kalau minta aku bantu. Jadi karena dia Musa ini badannya rusak tinggi, sisiknya, aku nak ngejokan budak betina nunggu ikut ini dulu. Dia ngambil banyu. Habis dia ngambil banyak minum, banyak, lalu yuk galau makanan ternak rombongan betina berikut tadi, dia istirahat dia mohon. Dia berdoa, ya Allah, aku lapar, kaulah yang maha pemberi rezeki. Datang, tak lama itu budak betina berikut itu. Budak betina itu singkat cerita, melapor dengan apa itu? Rupanya apa ini? Nabi Suhaib ngomong. Ngapa kamu cepat balik hari ini? Biasanya kamu nih balik sore.
Tidak, akhirnya ada yang nolong kami, ada budak yang nolong kami. Ini jadi kami pacak cepat balik minum ternak nih. Oh siapa budak itu? Ada katanya budak itu lagi istirahat katanya. Coba kenal saya dengan abah kau nih. Nah, pagi balik budak itu ngomong sama si cerita itu dengan Musa, ya dengan malu-malu dia ngomong. Oi, adanya uang asing adanya deh. Kami ini disuruh abah kami undang kamu adanya ke rumah. Abah nak kenal sama kamu tuh. Cewek tadi ngomong sama si Musa. Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa datanglah nemui Suhaib. Jadi tingkat cerita di situ Nabi Suhaib mengenalkan dia bahwa ini orang tua dari budak Kino dua ini. Nah kalau kau galak katanya kau tinggal pilih mana antara anakku yang dua ini yang hendak kau nikahkan. Nah itu kau boleh tinggal di sini, ya nak berapa tahun boleh, 5 tahun jadi, nak 8 tahun jadi, deh. Selebihnya terserah kau nak terus tetap tinggal sini atau kau nak merantau, deh. Yang penting kau itu dulu, ya. Nah ini kau sediakan rumah, sediakan makan di sini, deh. Jadi itu kisah, menunjukkan bahwa berdoa itu setelah berjuang, berbuang. Bukannya langsung terompak-rompak minta dengan Allah, itu ada hati perjuangan, tiba minta. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah itu ya harus ada perjuangan tuh. Nah, salah satunya kan apa yang kita perbuat setelah itu, contoh Nabi Ibrahim misalnya, habis dia tinggikan Ka'bah, kan tinggikan Ka'bah sama Ismail, habis tinggikan itu baru berdoa, ya Allah, jadikan anak keturunan yang menyembah kepadamu. Ya kan? Jadikan kami ini orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya kan berdoa. Tapi setelah apa? Setelah berbuat kebaikan. Jadi peristiwa kebaikan seluruh nabi dan rasul itu dibarengi setelah itu dengan doa. Berarti Pak Ustadz, kita tuh misalnya ini kita melakukan sesuatu, ya Allah mudah-mudahan barokah ini itu Ustadz ya. Bukan mudah-mudahan barokah lagi. Ya Allah jadikan rezeki ini menjadi rezeki yang Allah ridho, ya kalau Allah ridho, mana nak barokah itu kan turunnya kan Allah ridho, ya. Nah kalau dia macam tadi aku dengar Ustaz ceramah masalah umroh. Nah umroh itu kan belum dilakukan, tapi kita berdoa minta umroh kan ibaratnya. Nah, itu ada perbuatan baik kita berdoa untuk umroh. Ada perbuatan baik, contoh kita kasih duit. Apa wasilah aku pengen nak umroh ini? Mesti ke masjid. Jangan kita pengen nak bergaji di masjid. Pokoknya aku nak bersih ke masjid. Setiap aku bersih ke masjid, kita berdoa, ya Allah aku nak umroh. Bersih ke masjid besok. Jangan sekali dari sini besok mana tak? Kalau udah berdoa belum. Ya kan sekali. Mana? Banyak yang macam itu. Duit tak punya. Aku pengen ni hantar. Aku nak haji nak umroh. Pengen. Nah kalau pengen kau baca apa? Tenaga ada tenaga. Nah kalau kira-kira baca apa yang baca kau pikir? Baca mesin masjid, baca. Nah sudah kau mesin masjid. Dia ngambil jatah 3 masjid. Setiap pagi dia ngambil jatah 3 masjid. Tukang bersih, uang belum datang dia bersih ke 3 ikut masjid. Sampai menjelang zuhur. Nah itu namanya wasilah, dia kuat itu. Perbuatan baik dia, itulah yang Allah ridho. Dengan doa, apa tujuan kau nih sebenarnya kau berbuat itu? Aku nak pengen naik haji ya Allah. Nah Allah naikin. Amin. Tapi kalau berbuat baik, doa baik. Nah dulu seru kalau sudah cerita sama, bukan cerita ini Pak Ustaz memang ayat kalau Cekwan dia cerita, ayat ini bukan cerita yang benar gini. Nah dulu kalau jangan suka-suka lah kalau nak bertanya-tanya, kan ada nomor Pak Ustadz, ya kan? Nah, tanya boleh di SMS, Pak Ustadz mana? Kalau bisa kami juga melek podcast, boleh asal njuk tahu kan kapan, kayak itu ceritanya kita atur waktunya, itu kan? Nah ini salah satu persiapan kita nak puasa ini, berarti pertama tadi Quran. Mana caranya kita paham Quran. Syarat paham Quran itu miliki dulu Qurannya. Kaji Qurannya mana?
Adiknya itu nama Mana Maco. maconya? Punya dulu, maka ditanya, kau punya Quran? Belum, nama belum punya Quran. Iya. Tapi lemah Al-Quran sekarang Pak Ustaz ya, gini ibu-ibu tadi. Iya. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Ada artinya. Hmm. Jadi lemah juga Iya. loh. Iya. Besarnya ibu tadi. Plong. Plong. Iya. Dan juga cewek nengok dulu deh waktu kajian tadi sama Pak Ustadz di masjid apa? Terapi hati. Terapi hati tadi. Pas Pak Ustadz nyuruh ibu-ibu maco pengertian dari ayat itu langsung terbuka, Langsung terbuka. langsung tahu ibu. Wah, boleh ya ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat. Nah, itu. Nah terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya kata Allah Subhanahu wa taala wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi Allah mengatakan bahwa haruslah kita menginfakkan sebagian rezeki yang kita peroleh itu baik diam-diam maupun terang-terangan. Jadi kita itu punya harta, rezeki yang kita dapatkan itu bukan milik kita kalau. Sebagian dari harta yang terdapat diri kita itu punya orang yang punya haknya itu adalah orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Tidak meminta. Ya. Oh, ada juga yang tidak meminta. Nah, ada yang tidak minta. Yang bagus itu yang tidak minta itu kita cek. Kenapa? Karena dia tidak membuat dirinya hina di hadapan manusia. Dia tidak galak minta, tapi kita tahu dia butuh. Mana lagi dia, kita tahu, kita paham dia itu butuh, tapi dia tidak galak minta. Nah itu orang yang top channel kita cek. Ya itu lebih mulia. Amin, amin. Oh, jadi yang ketiga tadi larinya ke situ, Pak. Ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkan sebagian rizki yang kamu miliki itu dengan diam-diam maupun terang-terangan. Jadi Allah itu menurunkan rizki dengan kita itu wasilahnya untuk berbagi kepada orang lain. Ini contoh, kalau kita punya rezeki, misalnya kebutuhan kita tuh makan 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Nah kalau misalnya lebih dari 3 kali sehari makanan yang di rumah kita, ya uang berbagi. Jangan sampai makanan itu tidak termakan, terbuang-buang main. Benar Pak Ustadz. Ya. Ini pernah kejadian, tidak tahu sudah pernah cerita belum Pak Ustadz. Masalahnya waktu Cek Wan masih aktif dulu Pak Ustadz. Kan jam ini cerita tapi ya bukti ini penontonnya. Kisah nyata. Duit Cek Wannya ada 15.000 Pak Ustadz. Nah makan. Nah di kantor Cek Wan itu ada kawan kita parkir. Dia tidak kasih gaji lah Pak Ustadz. Waktu itu motor sepi Pak Ustadz. Di Merdeka itu. Ya. Nah jadi aku tadi keluar nak makan. Pas keluar makan, hanya lihat nasi 10 ribuan, 15 ribuan. Nah masih 5.000 pikir hati. Tengok kawan tadi lesu Pak Ustadz. Ngapo aku cek sepi, cek namanya itu sepi. Kata parkiran kan? Udah makan belum? Belum makan. Nah, jauh berdetak hati tadi, dia belum makan, kita belum kan? Kita juga belum. Aku nanya cara Pak Ustadz tadi, benar, yang ibu tadi nak? Ibu tadi, yang di aku tadi, refleks Pak Ustadz, duit 15.000, tunjuk 10.000. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya? Apa ya, mange ke bukan? Wah. Tunjuk 10.000, makan apa makan? Nah, cek kan belum makan, sudah makan. Aku duduk sini banyak kau yang pengen. Alasan tadi demi supaya dia makan. Bukan sama kau pergi dong nyari nasi dari Pak Ustadz. Dah, aku tinggal 5.000 kan. Dah kantong gue, balik lagi masuk ke kantor minum Pak Ustadz. Minum. Langsung Pak Ustadz. Dipanggil bos. Pak Ridwan di mana? Di bawah Pak. Sini naik pucuk. No, ojek pengapo naik pucuk kena agak. Betul sehat Bapak. Itu duduk. Makasih Pak, duduk. Ada pokok bisa dibantu Cek Wan tadi kan? Ya aku pengen ketemu gawe. Mana keluarga sehat-sehat Pak? Buka laci. Ngitung duit, ngejar duit. Nah Pak, duit apa jak ini? Tak apa-apa, aku dapat rezeki katanya Pak Ustadz.
Ayo bapaknya gua tidak sudah ngejek duit, mana bapaknya gue ini kan? Ya kita apa adanya, namanya bawahan gitu kan. Ambil kan bini di rumah. Ya paksa yang ambil. Makasih Pak, ini Pak, mudah-mudahan rezeki Bapak panjang ya kan. Ya udah, aku tidak sadar Pak Ustaz. Lupanya benar Allah tadi nunjuk. Pada saat beliau menunjuk itu kita memang butuhnya. Muncul Pak Ustaz, dari 10.000 injuk bos aku tadi 500.000. Demi Allah Pak Ustaz. 10.000, berapa kali lipat? Nah, jadi 500 Pak Ustaz. Jadi 500.000. Nah, Masya Allah. kaget Ya. tadi. Itulah yang disebut dengan di ayat surat 65 ayat 2 itu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala lahu kulli syai'in qadra." Kata Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan memberikan kamu rezeki dari jalan yang arah yang tidak disangka-sangka. Ngapa? Karena kita juga tidak disangka-sangka. Kalau kita ngenjok uang yang sangat butuh tidak disangka-sangka, Allah juga kadang-kadang ngejok kita juga. Kita harus melatih diri untuk biar uang terkejut dengan apa yang kita jok. Iya. Lebih bagus. Iya. Allah akan ganti lebih baik. Iya. Lebih baik Allah ganti. Betul. Ini nyata Pak Ustaz. Iya. 2 kali itu Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah, kata Allah, aku ganti itu 700 kali lipat. Satu biji yang kamu belanjakan di jalan Allah, itu akan aku ganti 700 kali lipat. Kalau kita ikhlas, iya, ya. Kalau kita ikhlas, itu nilainya 700 kali lipat. Tapi kalau kita tidak beritahu, kata Allah, wallahu yudhaifu liman yasha, aku ganti suka-suka aku. Tidak usah dihitung nilainya lagi kapan aku suka. Aku ridho, kalau aku suka cuman. Aku lebihkan, kata Allah, sesuai dengan aku suka. Bisa 1.400, bisa 2.800, bisa 3.200, bukan 700 lagi. Ngapa? Karena kita ridho ikhlas. Tapi kita boleh kita berhitung sama Allah? Boleh berhitung sama Allah. Itulah berhitung 700, kita jawab 700. Insyaallah kalau 700 kali lipat berhitung, itu tidak apa-apa kita berhitung. Itu pun Pak Ustaz ya. Kejadian itu kan sekali Pak Ustaz. Uang yang sama di luar sadar cewek. Yang lalu bulan berikutnya, dari kebiasaan. Iya. Tanya. Tapi ketika cek ninjok lagi dengan berharap, tidak dapat lagi pasti. Kalau cek ninjok lagi, kemarin dapat 500. Tidak ingat Kunjung Pak ini, Ustaz. ya. Kunjung lagi nih, sekali ini 50 lah, kalau dapat 50 juta. Nah, itu tidak dapat ya. Tidak dapat, udah dapat nama. Iya, itu. Iya. Karena cek sudah berharap. Iya. Ketika Ini tidak ada berharap Pak Ustaz. Nah, Ini ya kebiasaan lah ya. Kebiasaan tadi kan. Iya. Orang itu. Aku udah ingat pada saat kejadian yang tadi, aku udah ingat lagi. Nah ini yang aneh, kan belum gajian, nonton, belum gajian, unboxingnya ada sama lah duit terus itulah pada di kantong. Untuk juga, sudah pulang itu, masuk aku kan, dan dia makan keluar lagi, ngecek gaji, KTM, KTM nengok ada uang, apa masuk di ATM itu ada uang duluan, dapat coba masuk bapak itu ATM, bapak itu keluar. Pak bisa gak Pak ATM? Gak bisa lagi. Locok lagi gak bisa katanya. Ngecek. Nah, aja aku mau ngecek ini. Nah, berani Bapak itu berani. Tidak apa-apa dia berani. Tidak jadi transaksi. Bapak itu boleh coba merah. Masuk aku dari masuk. Keluar KTM. Keluar duit. Demi Allah Ustaz. Keluar duit. Nah, duit siapa nih? Duit Bapak tadi ya kan? Mungkin kan, kumbek duit tadi, ATM aku takut, masih takut kan, kantong ikut, kembali dulu duit tadi, kejar bapak tadi, kejar, dekat situ, tidak perlu jauh, maaf pak, tadi ada transaksi, adik, ngomong itu macet katanya, aku nak ngomong ini kayak ngaku bapak itu kan, jadi pak, jangan ada keluar duit apa-apa, dah, terima kasih pak, dah, nunggu aku di ATM tuh, kalau ada uang kan, yang
saldonya kurang. Ada nak sejam makan jadi Ustaz. Nah, duit sapo kan? Gue hitung lagi kan, 500 juga Ustaz. 50-an galo. Kejadian kok kali nih penonton bukannya tuh. Itu tapi duit gue tidak jelas. Duitnya tidak tidak tahu. Nah, kali yang kedua itu Cek, itu tidak boleh diambil. Nanti sama. Bukan jadi kita itu karena duit yang dalam ATM itu pasti duit orang lain. Iya. Karena ada ATM-nya. Ada ATM-nya yang keluar kan? Dah kenapa? Kan jadi betul duit be. Duit Nah, mah. berarti kan tetap duit gua. Iya. Bukan duit Cek. Iya. Karena Cek itu tidak diinjau oleh uang yang diinjau. Nah, karena diinjau mesin kan? Diinjau mesin berarti ada yang punya. Iya. Nah, karena itu Cek harus balik ke duit itu. Kalau tidak kenal dengan uangnya, impakkan Cek. Nah itulah justru itu. Bagikan. Iya. Nah, bagikan dengan uang lain. Jangan kita makan. Nah itulah justru itu. Akhirnya kan di situ kan, ya sudah bagi-bagi rezeki kan. Nah. Oh kan ya kita juga udah tahu. Nak nyentuh itu kan PP galau-galau mau ngatur. Nah, Kasih ngaku dia kan. karena ini kalau kita nak bagikan itu kan bagikan kepada yang punya hak. Siapa yang paling berhak? Yang paling berhak itu ya orang-orang yang pertama kali itu di dalam surat Al-Baqarah 215 itu kan kalau memang duit itu nak kita infakkan ya boleh. Kalau misalnya orang tua kita sangat membutuhkan kita juk bagi 500 misalnya, juk orang tua, juk kerabat kita, juk orang miskin, juk orang yatim, juk orang apa namanya lain-lain. Ya, setelah itu silakan dibagi habis ya duitnya. Kalau memang pada saat itu kita bokeknya apa? Iya, berarti kita juga mau dapat bagian. Dapat bagian. Belum gajiannya. Iya, berarti dapat bagian. Tapi jangan kita makan galau deh. Iya, justru itu tadi kita biasa sedekah tadi Pak Ustadz. Itu rupanya ada dua cerita Ya, kebutuhan kita harus dipenuhi, tapi sebutuhnya kita. Bukan dia, butuhnya duit. Oh, yang butuh. Bukan dia nanti ngecek satu. Pas ngecek aja. Itu pentingnya. Apa lagi Pak Ustadz kira-kira? Namun infak itu memang harus kepada orang yang punya hak untuk menerimanya. Jadi jangan sampai kita sembarangan. Karena kalau sembarangan juga memberikannya itu pertama nilai tambahnya tidak dapat. Bukan tidak menganjurkan nilai tambahnya. Misal contoh, kita punya orang punya pilihan. Kita memberi orang yatim, tapi yatimnya itu yatim di pondok pesantren penghafal Quran. Ada yatim yang tidak menghafal Quran. Kalau ada yatim dari keluarga kita penghafal Quran itu lebih baik. Itu yang duluan jadi prioritas. Jangan sampai ada dulur kita yang yatim, yang miskin, yang belum kita bagi, kita cari uang ke ujung sebuntul sana nyari uang. Dulur dewek susah. Kejebus sana, jauh. Jauh. Jadi cari dulu dulur kita yang susah, yang dekat. Dan paling tidak juga tetangga. Ya, itu ada di aturannya di surah An-Nisa ayat 36. Kan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was shahidi bil jabi wa balis sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi wong tuwa, kerabat, tidak terus siapa? Apa namanya? Yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan sejawat, kawan sekantor, kawan paski, nah, kawan main, baru kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, baru kemudian seperti marbot masjid, apa segala macam, baru kemudian pembantu. Kalau kita punya uang yang bantu kita, misalnya tim sukses kita di rumah ada berapa kok? 3, tukang cuci piring, tukang siram tanaman, tukang apa, itu perlu kita fasilitasi. Orang lo gaji, yo gaji lagi. Di luar gaji kita dapat rezeki, kita unjuk lagi. Ada makanan di rumah kita unjuk. Dia goreng makanan, buat makanan kita dia nyium baunya, kita tidak cicipi dia. Tidak boleh itu. Nah, jadi kita berbagi. Kalau masak lebihkan untuk mereka. Kalau Rasul itu sekalipun hanya kuahnya, tapi jangan pula unjuk kuahnya. Baik. Yang jelas kalau bisa apa yang kita makan nggak serius. Iya.
Jadi itu 3 hal yang penting perdagangan yang tidak merugi, Cek. Dengan 3 hal yang Bulan penting suci Ramadan untuk ini. kita bulan Ramadan kita supaya nilai Ramadan kita punya kualitas yang insya Allah mudah-mudahan akan semakin meningkat ya. Itu. Berasa ini dulu cek yang paling penting. Iya. 3 ini dulu. Nah, dulu Iya. ya. Kali ini karena pengkajian 3 ini yang penting untuk bulan puasa nih. Ya dah, tak usah muluk-muluk, tapi berat 3 ini kalau jalan. Ya dah. Nah, di sini kalau kurang paham juga, kurang jelas boleh bertanya SMS, WA langsung. Pak Ustadz apa-apa, kalau sama Cik Wan bisa adonya baca. Nyawa kalau ada kaca apa ya Cik Wan bilang. Nah, oke dulu karena waktu kita Pak Ustadz ya, kaget kepanjangan ngantuk pula kamu kan? Tuh bola Iya. kamu. Yang jelas jangan lupa di Samwan ya. Di Samwan ini podcast sudah spesial YouTube-nya, sudah ada sendiri Samwan Podcast. Wah, Samwan Podcast alhamdulillah sudah mulai banyak yang nonton dan terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai doa. Amin amin. Insya Allah kita puasa terus podcast. Amin 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 amin. Makan podcast Ustaz ya. Insyaallah insyaallah. Oke, makasih. Baik, dulur-dulur, kapal api masuk Palembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau dulur-dulur nggak tenang, nonton acara kita Samwan Ustaz Husam dan Cik Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi